maka kita pun ingin seperti itu. Bagaimana caranya? Maka mesti harus lewat ilmu hakikat tersebut. Jadi ilmu hakikat yang kita pelajari ini dalam rangka untuk makrifat kepada Nabi dan makrifat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadah kita itu pasti dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah kita itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu lepaslah hukum pencuri pada diri kita ini. Maka ketika lepas jabatan pencuri pada diri kita ini, maka kita tidak lagi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ketika kita memulai sholat itu, masuk ke dalam sejadah tersebut dengan kaki kanan, beristighfar 3 kali, lalu bersalawat 3 kali, maka saat itu nyatakanlah dalam hati kita ini bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW. Saya ingin menyebutkan kepada Bapak Ibu, Pak Sabri ini betul juga kah jasad kita ini, ruh kita ini berasal dari Nur Muhammad SAW? Mana buktinya? Nah, saya ingin sebutkan banyak sekali hadis qudsinya dan banyak bukti rasionalnya bahwa jasad kita ini, ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW. Satu misalnya, ada hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi itu disebutkan begini Bapak Ibu. Jadi hadis qudsi ini, kalau orang yang pernah belajar di pesantren atau di madrasah, hadis qudsi ini adalah firman Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Dia firman Allah juga, tetapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Di dalam hadis qudsi itu ada salah satu hadis qudsi, kata Allah, laulaka ma khalaqtul aflaq ya Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi tersebut. Apa kata dia? Laulaka ma khalaqtul aflaq ya Muhammad. Tidak aku ciptakan alam semesta ini kalau tidak karenamu wahai Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi tersebut. Contohnya begini Bapak Ibu, ada orang yang sudah menikah, lalu ketika menikah punya anak, punya rumah, lalu dia duduklah di depan rumahnya. Ketika duduk di depan rumahnya, anak sudah tidur, angin sepoi-sepoi, dibikinkan pula istri 1 gelas kopi, lalu goreng pisang, goreng ubi, lalu teringatlah masa lalu. Ketika teringat masa lalu, yang suami bilang kepada istrinya, apa kata dia? Yang katanya, kalau tidak karenamu yang tak aku buatkan rumah nih, kata dia. Dek kata dia, kalau tidak karenamu dek tak aku buatkan rumah nih. Jadi rasionalnya mana yang duluan, yayangnya atau rumahnya? Jadi yayangnya dulu baru dia bangunkan rumahnya. Maka itu ketika Allah itu berfirman dalam hadis qudsi tersebut, laulaka ma khalaqtul aflaq ya Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini dengan isi-isinya kalau tidak karenamu Muhammad, kata Allah. Berarti dulu Nabi Muhammad atau dulu Nur Muhammad tersebut baru zahir alam semesta ini. Ini membuktikan bahwa yang pertama Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad tersebut. Hadis lainnya mana? Masih banyak hadisnya. Misalnya waqad akhraja Abdul Razak bi sanadihi Jabir ibni Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awala khalaqallahu qablal asya. Qala ya Jabir innallah khalaqal qablal asya nura nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong katakan kepadaku apa yang paling pertama Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Maka kata Rasulullah, ya Jabir, yang paling pertama aku ciptakan itu, yang Allah ciptakan itu adalah nurnya Nabi Muhammad SAW dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jelas nyata, hadis qudsi ini mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, kalau boleh saya titikan, jadi dititikan, jadi jasad kita ini berasal daripada Adam. Adam itu berasal dari tanah. Tanah itu berasal daripada air. Air berasal daripada angin. Angin berasal daripada api. Api berasal daripada Nur Muhammad SAW. Jadi jasad kita ini asalnya dari Nur Muhammad SAW. Kalau mau dipendekkan lagi boleh. Jasad kita ini berasal daripada Adam. Adam berasal daripada tanah. Tanah diambil dari tanah yang ada di alam semesta. Alam semesta seluruh isinya ini
diciptakan daripada Nur Muhammad SAW. Maka sebenarnya jasad kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW. Ruh kita ini pun berasal daripada Nur Muhammad SAW. Jadi sebenarnya zahir batin jasad ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW. Maka itu ketika kita itu melaksanakan sholat tersebut, maka nyatakanlah dalam hati kita bahwa diri kita ini seutuhnya berasal daripada Nur Muhammad SAW. Ingat betul ini Bapak Ibu. Jadi mulai sekarang, kalau misalnya Bapak Ibu mau memasuki sholat, maka sebelum memasuki sholat tersebut, setelah masih misalnya nanti misalnya setelah kita nanti berwudu di rumah kita atau di masjid, di tempat perwudukan tersebut, maka mau memulai sembahyang tersebut, bentang sajadah, maka mulai dengan kaki kanan. Jadi mulai dengan kaki kanan, masuk dalam wilayah sajadah tersebut, lalu nanti istighfar 3 kali. Setelah istighfar 3 kali, baca selawat 3 kali, maka nyatakan di dalam hati kita bahwa jasad dan ruh kita ini berasal daripada Nur Muhammad SAW.